Halo Sobat Zona, selamat datang kembali di channel YouTube Zona Mahasiswa. Bagaimana ya rasanya ketika pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan langkah mutlak yang harus dilakukan guna menghadapi tantangan era 4.0. Tak hanya mengandalkan kemampuan akademis, kualitas SDM generasi muda Indonesia juga perlu didongkrak melalui berbagai keterampilan lunak atau soft skill. Hal tersebut guna meningkatkan kecerdasan emosional yang kelak mampu membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa pemenang di kemudian hari. Lantas, bagaimana ya cara agar teratur berbicara saat presentasi? Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah percaya diri. Percayalah pada diri sendiri dan optimis. Jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain yang bisa membuat kalian minder. Fokuslah untuk terus meningkatkan kemampuanmu dan jadikan kritikan orang lain sebagai motivasi supaya lebih baik lagi. Orang yang terbiasa dengan percaya diri lebih mudah bersikap positif dan bisa membantu Sobat Zona mengatasi masalah yang terjadi sehari-hari. Misalnya, seperti membantu mengatasi stres yang sering mengganggu kita. Adapun cara meningkatkan rasa percaya diri Sobat Zona, yaitu dengan cara memperhatikan kemampuan diri sendiri, memperhatikan penampilan, dan belajar cara menguasai situasi. Hal yang bisa kalian lakukan berikutnya adalah lakukan kontak mata dengan lawan. Kontak mata merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang juga termasuk komponen penting dalam presentasi. Melakukan kontak mata dengan lawan bicara bisa menambah nilai plus sekaligus terlihat profesional loh. Selain itu, melalui kontak mata akan membuat lawan bicara semakin mempercayai apa yang kalian paparkan. Hal berikutnya adalah kuasai materi presentasi. Sebelum memulai presentasi, cobalah untuk berlatih membawakan materi dengan berbicara di hadapan cermin untuk bisa menilai secara langsung bagaimana pembawaan kalian ketika presentasi. Berikan gestur-gestur yang tidak terlalu berlebihan untuk menghilangkan rasa gugup. Sobat Zona juga bisa membuat mind mapping atau garis besar materi yang akan dipresentasikan. Setelah itu, berikan highlight untuk kata kunci dari materi tersebut. Ini adalah salah satu cara yang efektif dan efisien untuk menguasai materi presentasi dalam waktu singkat. Kemudian, fokuslah dengan apa yang akan kalian sampaikan dan jangan sampai fokus terpecah oleh hal-hal lain. Cara lain untuk menguasai materi presentasi adalah dengan merekam apa yang kita ucapkan. Selanjutnya, kalian bisa melakukan evaluasi bagian mana sih yang butuh perbaikan. Selanjutnya adalah berpikirlah positif. Berpikir positif bukan berarti Sobat Zona mengabaikan situasi yang kurang menyenangkan, melainkan lebih ke menghadapi ketidaknyamanan dengan cara yang lebih positif dan produktif. Sobat Zona harus berpikir bahwa keadaan terbaiklah yang akan terjadi dan bukan yang terburuk. Berpikir positif sering dinilai dengan berbicara pada diri sendiri. Jika pikiran yang berjalan di kepala Sobat Zona kebanyakan negatif, maka pandangan hidup ke depannya mungkin akan pesimis. Sebaiknya, jika pikiran Sobat Zona sebagian besar positif, maka ke depannya mungkin merupakan orang yang optimis. Beberapa studi mengatakan bahwa orang yang terbiasa berpikir positif dapat mempermudah dalam melakukan pembicaraan dengan baik, salah satunya ketika ingin presentasi. Hal yang terakhir adalah jangan terburu-buru saat berbicara. Ketika sedang berbicara, gunakan ritme atau tempo yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jika terburu-buru dalam berbicara, audiens akan kesulitan dalam menerima apa yang kita paparkan. Sedangkan, jika terlalu lambat dalam berbicara, audiens merasa jenuh. Oleh karena itu, berikan jeda ketika sedang memberikan materi, supaya mereka bisa memahami dan mencerna penjelasan kalian. Berbicara terlalu cepat
dapat kalian atasi dengan mengatur pernafasan agar lebih rileks. Nah, itulah cara agar teratur berbicara saat presentasi. Jadi, jangan buang kesempatan emas Sobat Zona untuk terus belajar dan mengasah kemampuan berbicara yang baik. Sekian ulasan dari Mimin. Sebelum pamit undur diri, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Zona Mahasiswa. Jangan lupa juga pantengin terus website Zona Mahasiswa, serta follow akun media sosial Zona Mahasiswa, mulai dari Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Mimin pamit undur diri, sampai jumpa.